Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 bisa melaksanakan presentasi perekonomian Indonesia walaupun secara online. Dan kami membawakan materi ke-8 yaitu perkembangan atau pergeseran sektor-sektor ekonomi. Kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Yuliana Gustian, dengan NIM 5180111084, kemudian Nur Imamah 5170111137, kemudian Muhrizki 5180111095, dan yang terakhir adalah Yosef 5160111135. Oke, baik teman-teman. Kita di sini membahas mengenai pergeseran sektor-sektor ekonomi. Kita bahas dulu bahwa pembangunan ekonomi itu bisa dilihat dari yang pertama yaitu pertumbuhan, yang kedua transformasi ekonomi atau perubahan ekonomi, yang ketiga adalah keberlanjutan perekonomian yang tadinya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, di sini kami akan berfokus untuk membahas perubahan atau pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri. Perlu diketahui teman-teman bahwasannya perubahan ekonomi bisa dilihat dengan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, menurunnya pangsa sektor pertanian. Yang kedua, meningkatnya pangsa sektor industri. Dan yang ketiga, pangsa sektor jasa itu konstan. Nah, di sini kami menyajikan data time series yang bisa kalian lihat dari tahun 1995 sampai 2001. Kenapa kami menggunakan data yang lama ini dari tahun 95 sampai 2001? Karena kami di sini menitik beratkan pada proses atau pada masa transisi perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri. Kalau misalkan kami mengambil sampel ataupun data time series dari tahun 2000 sampai sekarang, itu yang muncul tuh bukan perubahan dari pertanian ke industri, tapi yang muncul itu perubahan dari industri ke perdagangan ataupun ke sektor multimedia. Nanti juga kami di sini akan membahas bagaimana perubahan atau perkembangan dari sektor-sektor ekonomi pada masa saat ini. Oke, di sini kita bahas saja data time series dari tahun 1995 sampai tahun 2001. Kita bisa lihat di tabel ini yang kita ambil dari BPS dari 95 sampai 2001 dan sudah diolah kembali. Pola yang terlihat pada tahun 95 yaitu JIP, yang berarti apa? Jasa, industri, dan pertanian. Kemudian dari tahun 96 sampai tahun 2001 kita bisa lihat bahwa polanya itu sudah berbeda, yaitu IJP, industri, jasa, dan pertanian. Berdasarkan penelitian atau kajian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Simatupang pada tahun 1996, dikatakan bahwa masyarakat Indonesia atau perekonomian Indonesia itu pada tahun 1960 itu berada pada sektor pertanian sebagai pemimpinnya, dan polanya itu PJI, perekonomian, jasa, dan industri. Jadi kita bisa simpulkan dari kajian tersebut dan kita sangkut pautkan dengan tabel yang kita sajikan sekarang bahwa perekonomian di Indonesia itu berubah secara dramatis dan berlangsung dengan cepat. Yang tadinya polanya PJI kemudian jadi JIP, kemudian jadi IJP. Dari tadinya pertanian memimpin, kemudian jasa yang memimpin, kemudian sekarang industri yang memimpin. Itu perubahannya itu sangat cepat. Tapi perubahan yang cepat ini tidak dibarengi dengan tidak dibarengi dengan pembukaan atau terbukanya lapangan tenaga kerja yang banyak. Kita bisa katakan bahwa di Indonesia bahkan sampai sekarang sektor pertanian itu menjadi sektor paling utama mata pencaharian rakyat Indonesia. Karena apa? Karena dalam sektor pertanian itu orang-orang yang bekerja dalam sektor pertanian itu adalah orang-orang dengan kualifikasi rendah. Mohon maaf bisa saya katakan seperti itu. Namun orang-orang yang bekerja pada sektor industri dan jasa itu setidaknya mereka kualifikasinya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Walaupun sekarang sudah ada beberapa atau mungkin agak banyak juga
sarjana-sarjana lulusan pertanian yang bekerja di sektor pertanian, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kebanyakan di sektor pertanian itu orang-orang yang bekerja di sektor pertanian itu orang-orang dengan kualifikasi rendah. Nah, peningkatan ini atau perubahan modernisasi yang terjadi begitu cepat ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga sampai saat ini banyak pengangguran yang terjadi. Bahkan dalam sektor pertanian juga pengangguran juga tetap banyak. Mereka dengan kualifikasi rendah pun tidak serta-merta bisa bekerja dalam sektor pertanian karena terhalang satu dua hal. Yang pertama mungkin skill mereka, karena zaman sekarang juga tidak banyak anak muda yang mempelajari bagaimana caranya bertani, sehingga mereka lulus dari SD, SMP dan tidak melanjutkan, mereka belum tentu bisa bekerja dalam sektor pertanian. Nah, begitulah teman-teman, bisa disimpulkan dari data ini bahwasannya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri itu berlangsung sangat cepat, dan ini tidak dibarengi dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak. Dan data mengenai lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja dari efek dari transisi ekonomi sektor ekonomi ini akan dibahas oleh rekan saya Nur Imamat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang berkaitan dengan kontribusi sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada kesempatan ini kami menggunakan data time series, yaitu dari tahun 1995 sampai pada tahun 2001. Dengan pertimbangan dengan data ini kita dapat melihat masa transisi sektoral, yaitu mulai dari sektor primer, sekunder sampai pada sektor tersier. Berdasarkan data yang kami dapat dari tahun 1995 sampai tahun 2001, terlihat bahwa pada sektor pertanian menyerap tenaga kerja hampir setengah dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 49,3%. Selanjutnya sektor industri menyerap tenaga kerja sekitar 33%, dan yang terakhir yaitu sektor jasa menyerap tenaga kerja sekitar 18%. Selain daripada itu, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu terhitung mulai tahun 2000 sampai 2001, pada sektor pertanian cenderung menurun sekitar 0,95%, pada sektor industri cenderung menurun sekitar 0,09%, dan sebaliknya terjadi peningkatan terhadap pangsa penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa, yaitu dengan peningkatan sebesar 2,5%. Untuk lebih jelasnya, untuk melihat perubahan pola struktur dengan data terbaru, yaitu data 2018, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Rizky. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi sektor-sektor mana yang berpengaruh pada PDB. Perhitungan produk domestik bruto ini menggunakan pendekatan produk produksi yang dilansir dari data BPS 2018 yang kami gunakan, menunjukkan ada 17 sektoral yang berkontribusi. Yang pertama, industri yaitu 19%, perdagangan 13%, konstruksi 11,11%, pertanian 10,88%, pertambangan 8,03%, transportasi dan asuransi 5,39%, jasa keuangan dan asuransi 4,17%, ADM pemerintah 3,54%, informasi dan komunikasi 3,83%, jasa pendidikan 3,54%, akomodasi dan makanan minuman 2,79%, real estate 2,74%. Bisa dilihat sektoral
Industri masih menjadi kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Pusat Statistik Produk Domestik Bruto, sektor industri tahun 2018 mencapai 2.947,3 triliun atau 19,82% terhadap PDB nasional yang sebesar 14.837 triliun. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor perdagangan dengan nilai 1.932 triliun atau sebesar 13% terhadap PDB. Dan terbesar ketiga sektor konstruksi yaitu 1.562 triliun atau 11% terhadap PDB. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yosef. Selanjutnya saya atas nama Yosef Rena Demet Sanua, NIM 5160111135, akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, sejak tahun 1960 di Indonesia telah terjadi perubahan struktur produksi atau biasa disingkat PDB. Jadi di Indonesia pada tahun 1960 terjadi perubahan struktur produksi yang terlalu cepat, yaitu dari pendapatan di bagian pertanian, jasa ke industri. Jadi urutannya pertanian itu mempunyai sumbangsi lebih besar, terus jasa itu yang kedua, dan yang terakhir itu industri. Itu dari pertanian yang lebih dominan atau lebih banyak memberikan sumbangsi itu menuju ke jasa. Jadi pada tahap berikutnya itu di bidang jasa, industri dan pertanian. Jadi pertanian yang awalnya pertama itu menjadi sumbangsinya menjadi lebih kecil dibandingkan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, itu pertanian itu memiliki sumbangsi yang besar. Kemudian kepada industri, setelah itu jasa dan pertanian. Sehingga terlihat bahwa kontribusi di sektor pertanian secara dramatis itu digeser langsung ke urutan terakhir. Dilihat dari rentan waktu tertentu, struktur ekonomi atau pangsa produksi terhadap produk domestik bruto PDB ini selama tahun 1995 sampai 2001, yaitu dari pola jasa industri ke pertanian ke pola industri jasa pertanian. Sementara itu pada periode yang sama pola struktur pangsa penyerapan tenaga kerja relatif stabil. Kalau untuk tenaga kerja itu lebih stabil atau tidak mengalami perubahan. Dengan pola produksi dengan pola pertanian, jasa dan industri, dampak dari adanya perubahan struktur yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian. Itu akibatnya ya, atau dampak dari adanya perubahan struktur pendapatan di suatu negara yang tidak seimbang. Terus kesimpulan yang kedua adalah sesungguhnya struktur ekonomi di Indonesia secara makrosektoral itu masih dualistis. Yang artinya struktur ekonomi Indonesia bisa dibilang industri jika dilihat dari besarnya produksi nasional yang disumbangkan ke sektor industri, namun juga bisa dibilang sebagai agraris karena dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih merupakan sektor utama sumber kebutuhan rakyat. Oke. Sekian presentasi dari kami. Semoga
materi yang kami berikan pada hari ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan dari teman-teman semua. Sekian kami dari kelompok 8. Terima kasih.